Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan taklim pada pagi hari ini. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya ini, Allah akan kumpulkan kita di surganya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah tentang perjalanan panjang manusia menuju penciptanya. Kemarin kita sampaikan bahwasanya saat ini kita sudah terlanjur hidup, tidak bisa mundur lagi. Kita sudah terlanjur hidup dan akan terus hidup untuk selamanya. Adapun nanti akan mati, maka mati itu bukan akhir daripada segalanya, tapi merupakan gerbang pertama menuju kehidupan yang abadi. Jadi itu ya, jadi nggak bisa mundur. Kalau sekolah bisa mundur, kalau ini sudah terlanjur hidup nggak bisa mundur lagi. Kemudian karena kita dulu aslinya adalah penduduk surga, kemudian bapak kita Nabi Adam alaihissalam dimutasi pindah ke bumi, maka kita masih bisa pulang kampung. Pulang kampung ke akhirat hanya ada dua. Kalau enggak menjadi penghuni surga adalah menjadi penghuni neraka. Jadi cuman ada dua pilihan. Nah, gambar yang ada di layar Bapak Ibu semua, nah itu bukan rute halte busway ya. Nah, tapi ini gambaran rute perjalanan kita. Jadi perjalanan kita masih panjang. Insyaallah nanti di kesempatan ini atau berikutnya kita akan bahas secara rinci satu persatu. Nah, gambaran awalnya adalah hari ini kita semuanya ada di mana? Di alam dunia. Jadi dimulai dari alam dunia. Dan ada mukmin, ada orang kafir. Di tengah-tengah ada orang munafik. Setelah nanti di alam dunia, kemudian nanti kita akan pindah ke alam kubur, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas hanya tentang alam kubur. Dari alam kubur nanti orang dari zaman Nabi Adam sampai orang yang mati terakhir nanti, maka begitu ada tiupan trompet yang pertama, yang belum mati akan mati. Jadi semuanya akan mati kecuali yang dikehendaki Allah dari malaikat. Maka disitulah ya saat terjadi kiamat besar, semua orang mati. Kemudian Allah ganti jagat raya ini dengan jagat raya yang baru. Kemudian setelah itu ada tiupan trompet yang kedua, semua orang akan dihidupkan kembali. Semua akan dihidupkan kembali dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar.
Kalau beberapa hari yang lalu kita mendapatkan postingan tentang video tentang jamaah haji yang ada di Arafah. Kita lihat orang berkumpul banyak sekali seperti itu. Hanya saja besok nanti kumpulnya di sini telanjang. Kalau kemarin nggak telanjang ya. Telanjang, nggak pakai sendal, belum disunat, semuanya kumpul di padang mahsyar ini. Kemudian setelah itu nanti ada hisab, kemudian pembagian catatan amal, kemudian nanti mizan, timbangan. Itu kenapa ada garis-garis putus dan garis yang hijau. Kalau garis yang putus-putus itu setelah mizan dia akan langsung ke neraka. Ini orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi setelah di mizan ditimbang maka langsung ke neraka. Adapun orang-orang yang garis hijau, yang orang yang beriman, itu lanjut ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada juga yang tertolak. Kemudian setelah ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan melewati namanya Sirat. Ini jembatan yang membentang di atas neraka. Kemudian setelah melewati Sirat, tentu ada yang jatuh, ada yang lolos dan seterusnya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah itu akan sampai ke jembatan yang kedua. Jembatan yang kedua ini orang-orang yang beriman saling memaafkan. Jadi biar masuk surga itu tidak ada dengki, tidak ada hasad, semua dibersihkan ya. Jadi bukan di jembatan dua ini bukan lagi hisab yang berat, bukan. Tapi ini antara orang beriman saling memaafkan, dibersihkan hatinya, baru kemudian nanti masuk surga. Nah, jadi itu gambaran umum perjalanan kita. Nah, insya Allah nanti ada pembahasan masing-masing. Hari ini kita kembali ke yang awal. Ya, ini kita sekarang di mana, Pak? Di alam dunia. Bagaimana kesan Bapak terhadap alam dunia ini, Pak? Ya, kan Bapak sudah menikmati kehidupan dunia. Bagaimana kesan Bapak? Senang, sedih. Hari ini sedih, hari besoknya senang. Kemarin senang, sekarang sedih. Ya, ada banjir, ada macet. Nah itu semua di alam dunia. Kalau Bapak mau bahagia, tidak macet, tidak banjir, tidak sakit, tidak sedih, itu nanti Pak di surga. Jadi kalau sekarang kok kadang sedih, kadang bahagia, kadang sakit, nah itu berarti benar Bapak sedang di alam dunia. Nah kemudian kemarin kita bahas tentang ini ya. Kemarin kita bahas ini. Yang pertama, manusia itu diawali dengan kematian ya. Jadi keberadaan sperma yang bertemu dengan ovum sebelum ditiupkan ruh. Itu ya, disebut kemarin kematian pertama. Kemudian kehidupan pertama setelah ditiupkan ruh, itu hidup dari alam rahim, bukan ketika lahir, bukan, tapi ketika ditiupkan ruh itu mulainya. Kemudian kematian yang kedua itu nanti di alam barzah, ini yang akan kita bahas. Kemudian nanti kehidupan yang kedua adalah di padang mahsyar, dan kemudian kembali kepada Allah. Hanya dua menjadi penduduk surga dan penduduk neraka. Ini ya gambarannya. Kemudian perbandingan masa kemarin kita sampaikan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau Bapak dikasih umur 50 tahun,
itu di akhirat cuman 77 menit. Di sini yang paling senior umur berapa? Anda yang 100? Nah 100 berarti berapa tuh? 140 menit. Nah, jadi nggak lama. Kemudian di dunia ini pendek, di akhirat itu panjang tanpa batas. Di dunia ini fana, dan di akhirat itu baqo, ya, abadi. Di dunia ini menanam, dan di akhirat itu menuai. Jadi meskipun dunia ini cuma sebentar, tapi dunia itu penting atau enggak, Pak? Penting. Karena apa? Karena kehidupan di akhirat yang tanpa batas itu ya ditentukan oleh amal kita di dunia ini. Jadi dunia itu penting. Karena itulah yang menentukan nanti kita bakal selamat atau enggak ya tergantung sekarang. Tergantung di dunia ini. Nah, kemarin kita sudah. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang misteri kematian. Nah, ini berarti setelah kita lama hidup di dunia, maka nanti akan melewati fase yang berikutnya, yaitu fase ini alam kubur ya. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan kita di alam kubur. Maka yang pertama, setiap umat, setiap kita ini memiliki ajal. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi Pak RT, ada Pak RT? Pak RT mati nanti. Ketua DKM mati. Yang bersender mati. Jadi semuanya akan mati. Jadi mau, dan syarat mati itu tidak harus tua. Jadi jangan menganggap saya masih muda, masih panjang. Ini belum tentu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ngantar jenazah bayi yang sekitar umur 7 bulan dalam kandungan, dia mati. Jadi nggak harus tua, belum lahir aja kadang sudah mati. Ini karena syarat mati tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus ketabrak kereta baru mati, enggak. Jangan merasa karena mati ketabrak kereta, enggak. Kereta itu hanya sebabnya, perantaranya. Karena semua orang sudah ada waktunya, sudah ada waktu yang sudah ditetapkan, maka begitu datang waktu itu maka semuanya akan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, ini balasan kita. Bapak sholat, bapak ngaji, ibadah, berbuat baik, itu nanti pahalanya akan disempurnakan di akhirat nanti. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah memperoleh kemenangan. Jadi definisi sukses itu ini, Pak. Kalau dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itu baru sukses. Kalau sekarang jabatan bapak setinggi apapun, hartanya sebanyak apapun, nah itu belum tentu sukses. Sukses itu kalau nanti sudah
bisa lolos dari jembatan atau dari sirat tadi, kemudian dimasukkan surga, itulah baru termasuk orang yang sukses. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi jangan sampai tertipu. Maka walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak pula meminta percepatan. Jadi semuanya sudah ada waktunya. Jadi tidak bisa, wah ini diperpanjang sedikit atau dipercepat, nggak bisa. Beberapa minggu yang lalu saya menghadiri ada jamaah yang saat tidur meninggal, nggak bangun lagi. Banyak para pentakziah yang nangis, ya. Kenapa? Karena melihat masih punya anak kecil, anaknya kecil-kecil. Kemudian banyak yang nangis, menangisi keadaan itu. Memang menurut manusia, harusnya dia agak panjang dikit, kasihan anaknya masih kecil, gitu ya. Atau kok ninggalnya pas tidur, harusnya besok aja pagi, ya, nunggu orang bangun biar bisa pamitan dulu misalnya. Tapi nggak bisa. Kalau waktunya sudah datang, ya sudah, itu waktunya pergi. Jadi tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Nah, maka apa yang kemudian terjadi ketika seseorang itu meninggal dunia? Maka di sini akan saya sampaikan perjalanan ruh manusia setelah kematian berdasarkan hadis yang sahih. Tapi hadisnya agak panjang. Diriwayatkan dari Barra bin Azib, ia berkata, suatu ketika kami mengantar jenazah di Baqi. Nabi kemudian menghampiri kami, lalu beliau duduk. Ini lagi ngantar jenazah di Baqi. Kemudian Nabi menghampiri kami, lalu beliau duduk. Kemudian kami duduk di sekitar beliau. Jadi Nabi duduk, para sahabat duduk di sekitar beliau. Sepertinya di kepala kami ada burung. Jadi nggak bergerak sama sekali. Kayak ada burung. Kalau ada burung kan kita nggak bergerak. Kalau bergerak burungnya kabur. Beliau membuatkan liang lahat untuk jenazah itu, lalu mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur, sebanyak 3 kali. Jadi a'udzubillahi min adzabil qabri. Nabi berlindung 3 kali. Setelah itu beliau bersabda, sungguh saat seorang mukmin telah menuju akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat turun menghampirinya seolah-olah di wajah mereka ada matahari. Masing-masing membawa balsam dan kain kafan. Mereka duduk mengelilinginya sejauh matanya memandang. Jadi sebelum malaikat maut yang mencabut nyawa, itu ada datang malaikat dulu sebelumnya. Dan ini beda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman tadi, ini malaikat mautnya malaikat sebelumnya datang, ya, membawa balsam dan kain kafan. Jadi mereka duduk mengelilingi seseorang itu sejauh matanya memandang. Jadi udah ditongkrongin, Pak. Malaikat maut pun datang hingga duduk di dekat kepalanya. Jadi malaikat maut ini datang duduk di dekat kepalanya. Ia berkata, wahai jiwa yang baik, pergilah menuju ampunan dan ridho Allah.
Ruh pun keluar dan mengalir laksana aliran air. Lalu diambil malaikat maut. Saat mengambilnya malaikat maut tidak membiarkannya barang sekejap mata pun. Jadi saat malaikat maut ini mencabut nyawanya, tidak dibiarkan lama di tangan, tapi langsung diletakkan ke dalam kain kafan. Dan balsam tersebut, ruhnya mengeluarkan bau harum seperti minyak kasturi paling harum di muka bumi. Nah, ini kalau orang beriman. Jadi langsung dicabut dan diberikan kepada malaikat sebelumnya. Kemudian setelah meninggal udah dicabut ruhnya, dimasukkan ke kain kafan tadi, maka mereka membawanya naik, dibawa ke langit. Tidaklah mereka melintasi sekelompok malaikat, melainkan mereka bertanya, ruh siapa yang wangi itu? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Jadi ini si A bin si A, dengan nama terbaiknya yang pernah disebut-sebut di dunia. Jadi dibawa ke naik hingga sampai di langit paling bawah. Kan langit ada 7 lapis Pak, bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Hingga sampai di langit paling bawah, mereka meminta untuk dibukakan pintu. Jadi minta dibukakan pintu di langit pertama, langit kedua. Pintu pun dibuka. Setiap melalui langit, jenazah digiring oleh para malaikat penghuni langit hingga ke langit berikutnya, hingga ke langit tempat Allah berada. Jadi sampai ke langit yang ketujuh. Allah berfirman, tulislah kitab hambaku dalam Illiyin. Jadi tulislah kitab hambaku ini dalam Illiyin, di langit ketujuh. Dan kembalikan ia ke bumi, karena dari sanalah aku menciptakan mereka. Nah, jadi setelah tadi meninggal bawa ke langit ketujuh, dicatat ya, di Illiyin, di langit ketujuh ini, kemudian diturunkan lagi ke bumi. Dari sanalah aku menciptakan mereka, di sana pula aku akan mengembalikan mereka. Dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka lagi. Nah, jadi Allah ciptakan kita dari tanah, nanti dibawa ke langit ketujuh, diturunkan lagi untuk mendapatkan fitnah kubur. Kemudian dari situlah nanti Allah akan mengeluarkan lagi. Ruhnya pun dikembalikan lagi ke jasadnya. Maka 2 malaikat menghampiri, mendudukkannya. Nah, jadi ganti lagi malaikatnya. Ini yang tugasnya bertanya. Sudah dapat bocoran pertanyaannya? Sudah? Nah, ini pertanyaannya sudah dibocorin Pak dari lama. Maka Bapak harus hafal. Cuman bukan berdasarkan hafalan ini, tapi berdasarkan amalan. Maka pertanyaannya, siapa Robmu? Ia menjawab, Robku Allah. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapa yang diutus kepada kalian ini? Ia menjawab, dia adalah utusan Allah. Keduanya berkata, bagaimana kau tahu? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah, dan aku pun beriman dan membenarkannya. Lalu ada yang menyerukan dari langit, hambaku benar, berilah ia hamparan dari surga, kenakan pakaian dari surga padanya, dan bukakan pintu ke surga untuknya. Bau harum surga pun sampai padanya, dan kuburnya diluaskan sejauh matanya memandang. Nah, jadi surga itu sudah ada Pak. Cuman kalau mau lihat, syaratnya harus mati dulu. Kalau sudah mati baru bisa cerita nanti.
Cuman orang yang sudah mati nggak bisa balik lagi. Nah, itu masalahnya. Maka kemudian didatangi seseorang yang berwajah rupawan, berpakaian bagus dan harum baunya. Ia berkata, bergembiralah pada sesuatu yang membuatmu senang. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Ia bertanya, kamu siapa? Wajahmu membawa kebaikan. Ia menjawab, aku amal baikmu. Ia pun berkata, ya Rob, berlakukan kiamat agar aku bisa kembali ke keluarga dan hartaku. Nah, jadi minta segera kiamat. Nah, karena sudah tahu nikmat ya. Jadi itu kenikmatan ya. Makanya nggak ada orang yang begitu 3 hari pulang ya. Setelah seminggu pulang ke rumah, itu nggak ada, Pak. Atau orang yang kemudian bergentayangan karena tali pocongnya belum dilepas. Itu ngapain ngurusin tali pocong gitu ya. Jadi nggak ada nih tali bergentayangan karena tali pocongnya belum dilepas. Nih kalau dia orang yang beriman, nah dia akan mendapatkan nikmat ini. Pengen segera kiamat. Nah, pengen segera kiamat. Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Nanti akan dijelaskan tempatnya di mana. Nah, kemudian sebaliknya, adapun kemudian orang yang kafir, maka sungguh saat hamba kafir ketika meninggalkan dunia dan menuju kampung akhirat, malaikat bermuka hitam turun menghampirinya. Nah, kalau tadi orang beriman, ini mukanya berseri-seri ya, malaikatnya. Tapi kalau orang yang kafir, maka bermuka hitam turun menghampirinya. Mereka membawa kain kasar, mereka duduk mengelilinginya sejauh matanya memandang. Malaikat maut kemudian datang hingga duduk di dekat kepalanya. Ia berkata, wahai jiwa yang keji, pergilah menuju marah dan murka Allah. Jadi ketika seseorang meninggal itu, maka di ayat yang lain itu Allah menjelaskan, walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jadi ketika malaikat sudah di dekat kita, sudah mau mencabut nyawa kita, roh sudah sampai di dekat tenggorokan, dan kita menyaksikan, katanya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, tapi kata Allah, kami lebih dekat daripada kalian. Jadi kita lagi menyaksikan, tapi Allah lebih dekat. Kemudian Allah tantang kita, tarji'unaha in kuntum shodiqin. Coba kalau kalian benar, kalian memang berkuasa, coba kalian ini larang, tahan. Jadi makanya kalau dokter sehebat apapun, kemudian rumah sakitnya sebagus apapun, kalau sudah waktunya datang nggak bisa ditunda. Maka kemudian ini, wahai jiwa yang keji, pergilah menuju marah dan murka Allah. Maka para malaikat pun berpencar di tubuhnya dan mencabut ruhnya laksana mencabut besi pemanggang daging dari kain wol basah. Jadi kalau orang beriman tadi kayak air ya, air keluar dari ceret, berarti lebih mudah. Kemudian kalau orang kafir ini, maka mencabut besi pemanggang daging dari kain wol yang basah. Malaikat pun mengambilnya. Saat mengambil ruhnya tadi sama, tidak dibiarkan di tangannya barang sekejap mata pun. Jadi langsung
dimasukkan di kain kasar. Nah, ini kainnya sudah kasar. Ruhnya mengeluarkan bau seperti bau bangkai paling busuk yang ada di muka bumi. Kemudian membawanya naik. Tidaklah mereka melintasi sekelompok malaikat, melainkan mereka bertanya, ruh siapa yang keji itu? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terburuknya yang pernah disebut di dunia. Mereka membawa naik hingga sampai ke langit paling bawah. Mereka meminta untuk dibukakan, namun tidak dibukakan. Nah, jadi baru dari pintu langit paling bawah sudah nggak bisa dibuka. Rasulullah kemudian membaca ayat, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Nah, jadi saking mustahilnya, saking tidak mungkinnya, sampai dikatakan hingga unta masuk ke lubang jarum. Maka kemudian Allah berfirman, tulislah kitabnya dalam sijin. Sijin itu bumi yang paling bawah, jadi bumi ketujuh. Lalu rohnya dilemparkan begitu saja. Rasulullah kemudian membaca ayat, dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi dilemparkan, dari langit dilemparkan. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya, lalu dua malaikat datang menghampiri dan bertanya pertanyaan yang sama, siapa Rabbmu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Keduanya bertanya, siapa yang diutus kepadamu ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu ada yang menyerukan dari langit, hambaku berdusta. Bentangkan hamparan neraka untuknya, bukakan pintu ke neraka untuknya. Panas neraka dan udaranya pun sampai padanya. Kuburnya dipersempit hingga tulang-tulang rusuknya meringsek. Seorang buruk rupa datang menghampirinya, bajunya lusuh dan berbau busuk. Ia berkata, bergembiralah pada sesuatu yang menyusahkanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Maka ia bertanya, siapa kamu? Ia menjawab, aku amal kejimu. Ia pun berkata, ya Rob, jangan berlakukan kiamat. Nah, jadi karena di situ sudah mendapatkan siksa, maka dia berharap jangan sampai kiamat. Kiamat bisa lebih parah. Jadi ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Hakim, Abu Awanah dalam kitab Sahihnya, Ibnu Hibban, ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, ini hadisnya sahih. Jadi begitulah perjalanan manusia ketika rohnya dicabut. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan juga, ini sebenarnya masih lanjutan hadis itu. Tsumma yuqayyidu lahu a'ma abkam ma'ahu mirzbatun. Jadi dijadikan baginya sosok yang buta dan bisu. Di tangannya ia memegang alat pemukul dari besi, yang jika digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan menjadi debu. Maka alat tadi pun digunakan untuk memukul sang mayit dengan pukulan yang keras. Ketika dipukulkan terdengar suara jeritannya dari timur hingga barat, kecuali jin dan manusia. Lalu ia pun menjadi debu. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ruh tersebut seperti bentuk semula. Nah, jadi ini
orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, maka di alam kuburnya sudah disiksa. Jadi enggak kepikiran pulang, Pak. Ya, enggak kepikiran tiap 3 hari pulang, 7 hari pulang, 100 hari pulang. Ini enggak sempat, ini enggak ada liburnya. Makanya disebut namanya alam barzah. Maka kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah siksa dan nikmat kubur itu kekal? Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, yang pertama kekal bagi orang kafir. Nah, jadi disiksa kubur terus ya. Bagi mukmin yang durhaka, nah ini bagi orang dia orang Islam, dia orang yang beriman tapi ya durhaka, maksiatnya juga lebih kencang gitu ya. Maka ada yang terus menerus dan ada yang tidak. Jadi ada yang terus menerus sampai hari kiamat disiksa, ada yang tidak, tergantung dosa mereka dan berdasarkan ampunan Allah. Maka ketika di alam kubur, kalau banyak dosa tapi dia juga meninggalkan sedekah jariah ya, ngalir terus. Kemudian anak soleh mendoakannya. Nah, jadi amal jariahnya ngalir terus. Nah, ini bisa mengurangi siksanya. Makanya investasi akhiratnya harus disiapkan. Investasi akhiratnya harus disiapkan ya, entah amal jariah atau sedekah jariah atau anak soleh. Berarti silahkan dicari ini investasi apa yang pas ya, atau ilmu yang bermanfaat. Nah ini silahkan. Jadi dan mereka berdasarkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian bagaimana tentang tulang rusuk mayit yang ringsek itu, sementara saat makamnya dibuka kok kondisinya mayit masih sama? Maka di sini ulama menjelaskan ya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ini adalah hal gaib dan sebagai ujian keimanan bagi yang hidup. Kalau kemudian kita ngelihat, oh iya bener ini saat makanya dibongkar ternyata bekas dipukulin misalnya, ya orang akan percaya. Nah maka tidak ada lagi gunanya keimanan. Nah itu fungsi iman itu di situ ya. Jadi nggak kelihatan nyata tapi kita mempercayainya. Oh bagaimana orang yang tenggelam nggak ada kuburnya, dimakan ikan, ya tetap juga sama ya, karena itu sudah beda alam ya, di alam barzah. Kemudian di manakah tempat ruh di alam barzah itu? Nah, tempatnya di mana? Kan alam barzah kan tempatnya di mana? Maka Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, ini pensyarah kitab Thahawiyah, menjelaskan yang pertama, ruh para nabi itu berada di Illiyin, berada di tempat paling atas. Kedua, ruh para syuhada. Nah, syuhada ya, orang-orang yang syahid, berada di perut burung hijau yang berkelana di surga sesuka yang ia kehendaki. Jadi para orang-orang yang syahid itu dia rohnya ini berada di perut burung hijau. Dia berkelana di surga, dia jalan-jalan di surga. Jasadnya masih. Tapi ini rohnya. Ketiga, roh orang yang mukmin, yang soleh. Sesungguhnya roh orang mukmin adalah burung yang bertengger di pohon surga hingga Allah mengembalikan ke jasadnya pada hari dibangkitkan. Nah ini ya, orang-orang soleh itu ruhnya bertengger di pohon surga.
Jadi roh orang mukmin itu adalah burung yang bertengger di pohon surga. Kemudian keempat, roh orang muslim yang berdosa. Tempat roh orang yang berdosa berada berdasarkan golongan dan dosa yang diperbuat. Nah, ini tergantung dosanya. Pensyarah kitab At-Tahawiyah ini menjelaskan ada sebagian roh yang tertahan di pintu surga. Ini tertahan, gak bisa masuk. Ada yang tertahan di kubur. Ada juga yang berada di tungku para penzina. Yang lain berada di sungai darah, berenang di sana dan terantuk batu. Ini semua dijelaskan dalam sunnah. Ada yang kepalanya dibentur-benturkan ke batu, dialah orang yang tidak sholat wajib. Ada juga orang yang disiksa dengan pengait besi yang ditusukkan ke dalam leher hingga menembus tengkuk. Dialah orang yang berdusta hingga dustanya mencapai sisi langit. Nah, jadi orang yang Islam tapi dosanya banyak, ini tempat rohnya beda-beda ya. Ulama menjelaskan beda-beda. Kelima, roh orang kafir berada di bawah bumi, tidak bisa naik ke atas. Nah, jadi dia disiksa tidak bisa naik ke atas. Maka itu gambaran ruh seseorang yang sudah meninggal. Kemudian pertanyaan lagi, apakah ruh saling bertemu di alam barzah? Nah, ini saling bertemu atau enggak nih? Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan arwah itu ada dua macam. Pertama, arwah yang diazab. Kedua, arwah yang mendapatkan nikmat. Adapun arwah yang diazab, maka azab yang mereka dapatkan membuat mereka tidak mungkin untuk saling mengunjungi dan saling bertemu. Nah, jadi kalau diazab nggak bisa berkunjung, itu buru-buru berkunjung ya. Adapun arwah yang mendapatkan nikmat maka dibebaskan dan tidak dikekang sama sekali, sehingga mereka saling dapat bertemu dan berkunjung satu sama lain, dan mereka saling bertukar cerita tentang apa yang mereka dapati di dunia dan tentang keadaan orang-orang di dunia. Nah, jadi mereka cerita, gimana kabarnya bapak ini? Nah, misalnya dulu temenan gitu ya, sudah meninggal. Gimana keadaan bapak ini? Oh, tinggal dia nih satu alumni yang masih tersisa gitu. Yang lain sudah dipanggil. Nah, jadi dia bisa cerita-cerita. Kalau keluarga gimana kabarnya si fulan dan si fulan. Nah, jadi bisa. Ini kalau mendapat nikmat kubur. Ini pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kalau pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam hadis dari Abu Ayyub An-Ansari dan selainnya dari para salaf juga diriwayatkan bahwasanya seorang mayit ketika rohnya dibawa ke atas, ia akan bertemu dengan roh-roh yang lain. Roh-roh tersebut pun bertanya tentang keadaan orang yang masih hidup. Sebagian roh tadi berkata, biarkan dia istirahat terlebih dahulu. Yang lain lalu bertanya lagi, apakah yang dilakukan si fulan? Roh yang baru datang tadi menjawab, oh si fulan mengamalkan amalan soleh. Yang lain lalu bertanya lagi, apakah yang dilakukan si fulan? Roh yang baru datang menjawab, bukankah si fulan telah datang kepada kalian? Jadi dia misalnya berteman, ada yang nanya, gimana kabarnya si A? Oh, si A masih hidup berarti. Oh, dia sedang mengerjakan amalan soleh. Ada yang nanya, gimana kabar si B? Si rohnya menjawab, loh bukannya dia udah kesini gitu ya. Ya udah mati duluan. Nah, tapi ternyata si
roh orang-orang ini nggak ngelihat kan, dia nggak ngelihat, sudah kesini kok kita nggak jumpa gitu. Maka di sini para roh menjawab, oh kita tidak pernah berjumpa. Yang lain berkata, berarti dia telah dibawa ke neraka hawiyah. Berarti dia sudah mati, cuman dia mendapat siksa kubur, makanya nggak berjumpa. Nah, jadi dia berdalil dengan hadis ini, maka kemudian mengatakan roh orang yang beriman ini nanti akan bertemu. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terakhir ya. Oleh karena itu maka kita hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khotimah. Jadi doa husnul khotimah itu ya memang sebelum mati didoakan gitu. Jadi bapak-bapak jangan tersinggung kalau didoain semoga husnul khotimah ya Pak gitu. Jangan merasa doakan mati, bukan. Itu emang mendoakan supaya husnul khotimah, supaya akhir hidupnya baik. Jadi biar sehebat apapun kalau akhir hidupnya nggak baik ya percuma. Jadi yang sudah tua doanya nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah doa minta istri lagi, minta anak lagi ya. Doanya minta husnul khotimah. Maka untuk mendapatkan husnul khotimah ini yang pertama adalah satu, terus menjalankan ketakwaan, ketaatan, kemudian bertobat, terus memperbaiki diri dan memperbanyak doa agar diberi husnul khotimah. Jadi sekian yang berkaitan dengan kematian. Maka untuk yang berikutnya, ini setiap bab ada pembahasan-pembahasan tersendiri. Jadi kita semuanya akan mati, dan mari kita siapkan bekal yang baik ya. Jadi bekal yang baik harus kita siapkan sehingga bisa nanti menjadi penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita dan keluarga kita semuanya di surganya nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.